SNMPTN. Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue Ruby. Dan di sini gue akan bahas SNMPTN. Apa itu SNMPTN? SNMPTN adalah seleksi nilai masuk perguruan tinggi negeri. Yang dimana untuk masuk perguruan tinggi negeri ini menggunakan nilai rapot ya. So, SNMPTN ini dibilang seperti bukan seperti gacha juga sih, tapi random lah untuk bisa lulus gitu, tapi nggak sembarang random, ada cara-caranya. Nah, ini gue mau kasih tahu cara-cara tips and trick lolos SNMPTN. Yang pertama, jaga daftar kehadiran saat di sekolah. Nah, tunggu gue minum. Aus, aus, aus. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Jaga jaga daftar kehadiran. Nah, jaga daftar kehadiran ini yang dimaksud adalah jangan ada sampai apa atau keterangan tidak masuk tanpa keterangan. Nah, kenapa begitu? Karena jika kalian banyak alpa atau sering tidak masuk tanpa alasan, itu akan berpengaruh kepada nilai rapot kalian. Misal, gue gak masuk sekolah, terus gue gak ngirim surat atau gak ngirim keterangan apapun untuk sekolah. Jadi kan sekolah gak tahu, jadi taunya garis merah di rapot. Kalau kalian tidak mau begitu, kalau kalian sakit, izinnya ya seperti yang kita tahu, kirim surat izin dokter atau surat keterangan sakit dari dokter. Atau kalian lagi ada acara, maybe, I don't know, kalian kirim surat, bikin surat pernyataan saya tidak bisa masuk, yang ditandatangani oleh kalian dan orang tua kalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jaga nilai mata pelajaran agar selalu stabil. Maksudnya gini, contohnya seperti di kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kelas 10, ini contoh ya, gue mendapatkan nilai 80 sampai dengan 90. Otomatis di kelas 11 dan kelas 12 itu juga harus sama nilai, bukan sama, maksudnya kalau turun jangan sampai drastis turun banget gitu, mentok-mentok sampai KKM lah ya. Seperti kayak KKM-nya misal 70 ya, kalau turunnya sebisa mungkin cuma sampai di 70 doang. Kalau bisa juga jangan sampai turun, jadi stabilkan nilai kalian yang ada di kelas 10 sampai dengan kelas 12 gitu caranya ya. Yang ketiga, pilih universitas dan jurusan yang berbeda. Contoh, kalian memiliki potensi di mata pelajaran atau mata kuliah apa, semisal contoh nih ya, misalnya gue bisa bahasa Inggris, bisa fisika, dan olahraga dikit-dikit lah, lagi belajar juga. Gue bisa tiga itu karena gue dapatnya cuma 2 kuota aja untuk memilih 2 universitas yang beda. Jadi gue milih begini, gue milih yang di sini dulu, universitas yang ada di Pontianak, you know lah, bisa cari sendiri di Google, sama universitas yang ada di Malang, yang negeri loh ya. Jadi begini, kalau kalian memilih jurusan dan universitas yang sama, itu tidak memungkinkan kalian untuk bisa lolos. Jadi pilih universitas dan pilih jurusan yang berbeda. Kalian pilih jurusan, misal gue fisika dan bahasa Inggris, gue pilih fisikanya di sini di Pontianak, universitas yang ada di Pontianak, itu contoh ya.
Dan universitas yang kedua dan jurusan yang kedua itu di Malang, dan juga jurusannya berbeda. Kenapa? Itu akan memudahkan kalian masuk SNMPTN. Peluangnya besar. Jika kalian masuknya seperti universitas yang sama, terus jurusan yang sama juga, ya itu kemungkinan lolosnya bisa 25%-an lah. Kalau kalian milih universitas yang sama, ya jurusan beda, jurusan tetap beda lah ya, tapi di universitas yang sama itu peluang masuknya ini kurang. 25% itu kecil banget loh peluangnya, belum lagi sama peserta-peserta yang lain kan, bisa makin merosot kalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, selalu bersikap baik, selalu mematuhi aturan ketika di sekolah. Nah, untuk kurikulum K13, mungkin ini penilaiannya lebih ke karakter dan juga perilaku. Jadi sebisa mungkin kalian, perilaku kalian, sikap kalian di sekolah harus baik. Kenapa? Jika kalian ingin nilai kalian bagus, kalian harus bersikap baik ke siapapun lah, ke guru, ke TU, ke staf sekolah, ya pokoknya sesama warga sekolah lah, harus bersikap baik, termasuk sama teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, agar nilai kalian tidak merosot. Percuma kan kalau kalian punya nilai tinggi gitu, oh ranking 1, ranking 2, ranking 3, 3 besar terus, tapi nilai perilakunya jelek. Yaitu nilai itu tadi, yang ranking tadi itu yang bikin kalian ranking, nilai mata pelajaran kalian bakal turun. Percaya sama saya, percaya sama gue maksudnya, sama aja sih. Kenapa? Karena K13 menuntut kalian untuk bisa berperilaku baik, bersikap baik, dan berakhlak mulia. Itu dia. Itu dia. Yang kelima, cari informasi tentang universitas yang akan kalian tuju. Seperti universitas A, fasilitasnya, atau informasinya begini-begini. Ya begini-begini itu maksudnya, oh ada ini loh di universitas ini, ada ini loh di universitas itu. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Dan yang keenam, ini yang paling wajib banget, beribadah dan selalu berdoa. Itu kunci paling penting. Itu sangat-sangat penting, jangan kalian lewatkan. Beribadah sesuai agama kalian, berdoa sesuai agama kalian dan keyakinan kalian. Saya yakin, ya karena saya Islam, saya hanya bisa ngomong insya Allah kalian bisa lolos. Tapi seperti yang saya katakan dari awal, ini kayak sistem gacha ya, kayak gimana sih ngomongnya, random ya, random, lebih ke random gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan ke adik-adik kelas gue. Sorry untuk adik-adik kelas ya di bawah gue yang tahun angkatan 2021, mohon maaf video ini telat buat kalian. Tapi di angkatan-angkatan di bawah 2021 yang menonton ini dari awal, mungkin yang dari kelas 10, kalian good luck banget menemukan video ini, karena tips and tracknya sudah saya sebutkan. Nah, untuk lebih jika kalian ingin melihat atau kurang puas dengan video ini, kalian bisa searching di Google lagi tips and trick lolos SNMPTN seperti video ini. Good luck. Shoo.